Pemirsa, Kejaksaan Agung menyita uang senilai 1,37 triliun rupiah terkait kasus ekspor crude palm oil atau CPO. Uang yang disita berasal dari dua perusahaan sawit, PT Permata Hijau Group dan PT Musim Mas Group. Kejaksaan Agung menyita uang senilai 1,37 triliun rupiah terkait kasus ekspor crude palm oil atau CPO pada periode Januari 2021 hingga Maret 2022. Uang yang disita berasal dari dua perusahaan sawit, PT Permata Hijau Group dan PT Musim Mas Group. Uang dengan pecahan Rp100.000 tersebut ditata dalam 5 baris panjang di Gedung Bundar Kejagung. Sementara uang dengan pecahan Rp50.000 ditumpuk hingga 21 lapis dan ditempatkan di bagian belakang. Seperti yang tadi disampaikan, pada rilis beberapa waktu yang lalu terkait penyitaan uang dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022. Saat itu masih kita sampaikan terdapat dua grup korporasi yang saat itu masih kita sampaikan bahwasanya proses mereka dua grup ini masih dalam proses penyetoran uang titipan untuk mengganti kerugian negara. Kejaksaan kemudian menitipkan dana tersebut ke rekening penampungan atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus. Uang sitaan ini merupakan kelanjutan penyitaan uang 11,8 triliun dari Wilmar Group dalam kasus ekspor CPO. Tim TV One mengabarkan. Kami dilahirkan untuk menjadi besar tanpa melupakan akar. Untuk menjadi yang terdepan tanpa melupakan arti kemanusiaan. Untuk memberikan arti tentang dedikasi dalam memaknai hidup dan mewujudkan mimpi. Karena komitmen adalah segalanya bagi kami. Lantas apa informasi terbaru dari Kejaksaan Agung terkait kasus ekspor CPO? Kita bergabung bersama dengan rekan kami ada Margareta Novita. Margareta Novita, silakan dengan laporannya. Ya, Andro dan juga pemirsa, betul sekali hari ini Kejaksaan Agung menggelar konferensi pers perkembangan kasus korupsi minyak goreng atau CPO di tahun 2022. Dan tadi memang disebutkan dalam konferensi pers langsung oleh Direktur Penuntutan Sutikno, ini ada sebanyak 12 perusahaan yang tergabung menjadi dua grup besar, pemirsa. Bisa kami sebutkan ada Musim Mas Group, ini membawahi 7 perusahaan, dan juga Permata Hijau Group, ini membawahi 5 perusahaan. Nah, mereka ini didakwa melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 Jungto, pasal 18, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan tadi dalam konferensi pers pun juga disebutkan audit dari BPKP ini ada 3 kerugian negara yang dihasilkan dari korupsi minyak atau CPO ini. Yang bisa kami sampaikan kerugian keuangan negara, kemudian illegal gain, dan juga kerugian perekonomian negara. Dan total kerugian negara yang dihasilkan dari dua grup tadi ini, pemirsa, mencapai, bisa kami jelaskan, ada Musimas Group ini yang membawahi 7 perusahaan, ini kerugiannya 4,8 triliun. Kemudian juga Permata Hijau Group membawahi 5 perusahaan, ini kerugiannya mencapai 937 miliar. Dan selain itu tadi juga disampaikan di dalam konferensi pers bahwa dari 12 korporasi sudah ada sekitar 6 perusahaan yang menitipkan uang untuk sebagai uang pengembalian kerugian negara. Ini totalnya mencapai 1,3 triliun rupiah, dan tadi uang-uang tersebut diperlihatkan kepada media dan juga disusun saat konferensi pers, sehingga memang tadi ada beberapa susunan uang yang senilai 1,3 triliun dalam pecahan 100.000 dan juga 50.000 rupiah. Dan bisa kami sampaikan 1,3 triliun tersebut ini dibagi menjadi 2, ada
1,1 triliun ini diberikan oleh Musimas Group dan juga 186 miliar ini diberikan oleh Permata Hijau Group. Dan memang untuk saat ini kasus korupsi minyak goreng dan CPO ini masih berada di dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung dan nantinya uang-uang sitaan ini akan dimasukkan ke dalam memori kasasi di mana nantinya akan menjadi pertimbangan bagi Hakim Agung untuk menentukan putusan yang akan mendasari apakah mereka ini dikenai hukuman seperti apa. Seperti itu pemirsa. Kembali ke Andro di studio. Margareta Novita mengabarkan langsung dari Kejagung. Terima kasih.